apa pentingnya gitu. Dan yang kelima adalah urutan membaca buku-buku Demos, mana sebaiknya urutannya gitu ya. Nah, saya coba saya buat sedemikian sesingkat mungkin, tapi semoga ini membuat kerangka dalam pemahaman teman-teman sekalian gitu ya, dan bisa nanti cari sendiri atau kita lanjutkan dengan sesi-sesi selanjutnya. Oke, sekilas apa itu visi? Nah, visi kalau bahasa Ibraninya itu kazah gitu ya. Dari sini ditarik kata Indonesia itu kasanah gitu ya. Hasanah, melihat apa namanya, perspektif gitu teman-teman. Gitu ya. Hasa itu artinya adalah melihat, behold itu pay attention, to perceive itu memahami, to see melihat dengan experience gitu ya, pengalaman teman-teman, dengan terjun langsung gitu ya. Kemudian bahasa Yunaninya adalah horaio. Horizon, apa namanya itu? Biang lala gitu ya. Satu pandangan gitu teman-teman. Sama juga artinya adalah melihat dengan mata, melihat dengan pikiran, dengan akal, dengan pemahaman, dan to perceive itu memahami, know itu mengetahui, to look, appear itu adalah dinyatakan teman-teman. Jadi saya coba membuat apa ya, terjemahan bebas bahwa visi di Alkitab itu adalah istilah yang digunakan bagaimana Tuhan memperlihatkan gitu ya, atau memberikan pemahaman kepada kita, kepada manusia, ya kan, tentang rencananya. Bagaimana sih rencana Tuhan itu? Tentu visi itu berbicara tentang hal-hal yang akan datang, teman-teman. Jadi visi merupakan apa ya, cara Tuhan gitu ya untuk mengkomunikasikan maksud-maksudnya kepada kita di dunia ini, khususnya bagi orang-orang percaya tentunya gitu. Karena visi ini ditentukan bagi orang pilihan, nggak kepada orang apa secara umum gitu ya. Jadi kalau berbicara visi, memang ini pokok, ini sentral yang harus kita pay attention gitu ya, supaya kita dalam melayani ini tidak asal-asal seperti doa tadi Pak Johan tadi mengena gitu ya, bahwa kita melayani ini jangan pakai pikiran kita gitu ya, tapi benar-benar kita adalah pelaku kehendak Tuhan. It's not kehendak kita gitu, tapi kita melakukan kehendaknya. Betul sekali tadi Pak Susanto katakan bahwa kita tidak sedang mengagung-agungkan Demos gitu ya. Kalau kita tanya dia juga nggak suka kalau diagung-agungkan gitu ya. Kalau orang benar itu teman-teman, kalau orang yang benar-benar itu nggak suka terlalu diekspos gitu ya. Tapi selalu dia menunjuk kepada Tuhan sendiri, kepada maksud-maksud Tuhan sendiri. Ini yang membuat saya juga mengatakan yes bahwa ini adalah benar daripada Tuhan. Lalu kita tahu semua di Amsal 29 bahwa where there is no vision, the people perish. Itu kata kuncinya gitu ya. Bila tidak ada visi, kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu wahyu sama dengan gitu ya. Visi sama wahyu itu sama, ya kan? Kalau visinya itu kabur, kalau visinya terdistorsi atau terdilusi, kita tahu semua ya, dilusi saham gitu ya, ya kan? Dikurangi gitu ya, itu sama dengan tidak memiliki penglihatan atau buta teman-teman, atau rabun, dan konsekuensinya orang-orang tidak terkendali ya, kehilangan pegangan, sama dengan gospel. Kalau regionalnya, kalau nasionalnya, kalau chapternya tidak pegang, tidak memiliki visi dalam konteks pelayanan kita, ya member-member ya mohon maaf aja bisa kesana kemari, mereka akan tersandung, kita akan gagal fokus gitu ya, kita tidak akan disiplin termasuk waktu gitu ya, tidak komitmen, tidak konsisten teman-teman, tidak persisten, tidak taat, tidak tunduk dan seterusnya gitulah ya, tidak melakukan kehendak Allah. Ini kita menurut saya kita semua tahu tentang ini, setidaknya reminder untuk masuk kepada materi kita gitu ya. Jadi ini kunci gitu.
ini prinsip sekali termasuk dalam kerajaan Allah, bahwa bila tidak ada visi itu sama dengan umatnya akan binasa gitu ya. Nah, lalu kita semua tahu bahwa pernyataan visi daripada Full Gospel mengatakan begini, ya kan? Bahwa visi FGB MFI didasarkan atas suatu rangkaian dari pesan nubuatan. Ini diambil dari Super Alts 2 gitu ya. Dia merekamnya bahwa visi FGB MFI didasarkan atas suatu rangkaian dari pesan nubuatan. Nanti saya perlihatkan kepada teman-teman rangkaian pesan nubuatan siapa, di mana, kapan, gitu teman-teman ya, yang diberikan selama periode waktu tertentu. Lalu visi yang nubuatan ini dikonfirmasi lagi oleh penglihatan. Nah, penglihatan ini kita tahu semua. Maka sayang sekali kalau hanya berhenti di penglihatan gitu ya, di tahun 52 gitu ya. Jadi dikonfirmasi, nubuatan itu dikonfirmasi oleh penglihatan yang jelas dari Tuhan melalui Demos. Ini dia yang ketiga ini, dan yang dipertajam melalui terobosan pewahyuan. Wah, ini maka disebut dengan the vision intensified, visi yang dipertajam. Jadi visi kita itu dari dulu sampai sekarang itu seharusnya semakin jelas, semakin detail gitu ya, semakin nampak gitu ya. Apa sih maksud Tuhan gitu? Maka disebut buku kuning itu the vision intensified, ya, visi yang dipertajam gitu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, saya coba begini, saya coba membuat timeline gitu ya, perjalanan visi daripada Full Gospel gitu ya. Kenapa saya berani katakan bahwa visi Full Gospel ini bukan visi Demos, sama sekali tidak gitu ya. Tapi Full Gospel adalah itu berbeda teman-teman. Makanya Full Gospel ini ada pelayanan yang unik sekali gitu ya. Pelayanan yang pure gitu, murni gitu ya. Kalau bisa kita jalankan dengan sesuai dengan visinya itu luar biasa teman-teman sekalian gitu ya. Nah, saya coba buat timelinenya. Kenapa dikatakan bahwa visi Full Gospel itu adalah serangkaian nubuatan kemudian yang diteguhkan melalui penglihatan dan dipertajam dengan terobosan pewahyuan, di mana terobosan pewahyuan ini itulah yang dimaksud dalam buku-buku Demos. Gitu ya, supaya ingat gitu ya bahwa terobosan pewahyuan itulah rangkaian kelima buku Demos Sakarian itu adalah breakthrough revelation. Nah, saya buat timelinenya seperti ini. Full Gospel itu berdiri secara official itu tahun 51 gitu ya, tahun 51 secara official. Sebenarnya kalau kita baca buku The Happiest People on Earth, itu dari dulu itu, dari kakeknya Demos, dari apanya itu melayani semua gitu ya. Dan sebelum secara official itu Demos itu melayani itu di tenda-tenda, di lapangan-lapangan. Jadi benar-benar hidupnya itu untuk melayani gitu ya. Dan kemudian Oktober 51 didirikan secara official. 1 tahun setelahnya kurang lebih gitu ya, 10 bulan setelahnya, tanggal 26 Desember 51 dia dapat penglihatan, teman-teman, gitu ya. Ya, kita tahu semua penglihatan itu dari melalui ketika dia berdoa, dia surrender kepada Tuhan gitu ya. Nanti kita lihat lebih jauh. Lalu Demos menulis buku-buku, kelima buku ini adalah di tahun 1983. Ini sorry salah, ini 89, itu 83 gitu ya. Dia mulai tulis buku pertama adalah The Vision Intensified. Itu tahun 83. Dia meninggal kalau tidak salah 19 Juli atau 23 Juli gitu ya, tahun 93. Diperkirakan buku itu ditulis di tahun ini, di 10 tahun terakhir kehidupannya, teman-teman sekalian. Pada saat buku ini ditulis, pada saat itulah Full Gospel itu mendirikan kantor di
di Costa Mesa gitu ya, di Los Angeles. Kebetulan saya udah ke sana melihatnya. Dia justru pada saat itu dia mengatakan bahwa bangunan itu bukan visi daripada Full Gospel, gitu ya. Kemudian saya tahu ternyata pada saat itulah visi itu terdilusi gitu ya. Maka dia menulis buku ini. Dan kelima buku ini inilah yang kalau saya sebut dia sebagai breakthrough revelation. Jadi kalau dibagi perjalanan visi daripada Full Gospel itu adalah pesan nubuatan, itu dimulai dengan nubuatan namanya Reverend Charles Price, teman-teman. Nanti saya coba tunjukkan gitu ya. Jadi makin lama visi ini makin tajam gitu, makin terlihat detailnya gitu, kira-kira gitu ya. Nah, saya tunjukkan ya. Oke. Pernyataan pertama adalah fase nubuatan gitu ya. Visi Full Gospel itu adalah didasarkan pada serangkaian nubuatan yang diberikan dalam kurun waktu tertentu. Itu tahun 43 sampai 61 ini. Salah lagi nih. Nanti saya rubah ya. Nah, nubuatannya itu yang saya catat itu ada 4, teman-teman. Pertama adalah Charles Price tahun 43, sebelum Full Gospel itu didirikan secara official, ya kan? Sudah ada nubuatannya. Oral Roberts tahun 51, Mordecai Ham tahun 55, Tommy Hicks tahun 61. Yang ini tadi salah ya, nanti saya perbaiki. Coba kita lihat. Charles Price, saya sengaja tambahkan ini supaya teman-teman bisa melihat secara utuh gitu ya, gambaran daripada visi Full Gospel gitu. Yang sepanjang yang saya tahu. Hasil riset saya, dan riset ini nggak mudah, teman-teman. Ya, nanti ada kesaksian untuk itu ya. Oke. Nah, saya punya chemistry dengan Demos karena orang-orang ini orang-orang yang benar-benar dalam Tuhan, nggak punya tendensi, nggak punya keinginan mendirikan mendukung pelayan-pelayan tenda seperti ini di lapangan-lapangan gitu ya. Maka dia dekat sekali dengan orang-orang yang kalau Pak Susanto nanti bisa searching di internet siapa itu Charles Price, pesan-pesannya itu persis sekali dengan visi daripada Full Gospel. Nah, ini pertemuan sengaja saya hunting untuk memperlihatkan Charles Price pelayanannya gitu ya. Nah, apa nubuatannya? Nubuatan pertama, ya kan, yaitu Charles Price, dia bilang begini, tahun 43 gitu ya, dia bilang begini, teman-teman, bahwa setelah pengkhotbah besar tentang pelayanan pelepasan, akan datang satu kelompok dari kaum awam, dia bilang begitu, ya kan, di mana orang ini secara bersama-sama dari seluruh dunia, di mana mereka akan memberi pengaruh yang sangat besar bagi dunia. Tahun 43, teman-teman, ya kan? Dia berkata bahwa kita telah memiliki para penginjil, pendeta, guru, di mana hati mereka sepenuhnya telah diberikan untuk Yesus. Yes, kita tidak mengabaikan itu. Itu ada gitu ya. Tapi akan datang, tetapi ketika kaum awam muncul, dia bilang mereka akan menjadi alat penjangkauan terakhir atau sumber yang akan Tuhan pakai sebelum Yesus datang. Ketika engkau sudah melihat puncak dari pelayanan kelepasan, maka next-nya akan datang suatu gelombang pelayanan kaum awam yang akan menyapu seluruh bumi, teman-teman. Gitu ya. Ini nubuatan pertama dari Charles Price. Yang kedua, Reverend Oral Roberts. Tentu kita ingat, kalau kita baca buku The Heaviest People on Earth, baca buku TVI, orang pertama yang diundang Demos ketika mendirikan fellowship itu di Clifton Cafeteria, namanya Reverend Oral Roberts, tahu semua ya. Reverend Oral Roberts ketika dia habis sharing, dia menubuatkan begini. Dia beri judul temanya pada saat itu, materi sharingnya adalah A Dream of Thousand, mimpi ribuan gitu ya. Lalu dia bernubuat pada saat itu, teman-teman. Dalam doanya gitu ya.
Dia katakan, Tuhan Yesus, biarlah fellowship ini bertumbuh dalam kekuatan-Mu saja, katanya begitu ya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, bahwa sekarang kami melihat kelompok kecil di kafeteria ini, tetapi engkau melihat ribuan chapter. Jadi udah dinubuatkan gitu ya teman-teman. Kebetulan saya juga udah ke Clifton Cafeteria bersama-sama Pak Bernard tahun 2016 gitu ya. Itu nubuatan yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah Reverend Mordecai Ham, ya kan? Sama. Makanya Demos itu pendukung kalau ada hamba Tuhan yang layani tanpa tujuannya benar-benar supaya Injil itu diberitakan. Bayangin orang ini melayani itu dengan mobil, dia keliling kemana-mana seperti ini, dan dia disupport oleh, termasuk salah satu support kira-kira teman-teman. Luar biasa ya. Ini pelayanan Mordecai Ham, ini juga support oleh Demos gitu. Nah, tahun 55, Mordecai Ham itu bicara kepada Demos. Dia bilang, nih aneh nih, dia bilang, Demos, saya lebih mengerti mengenai FGBMFI daripada engkau. Ini luar biasa sekali teman-teman. Makanya dia itu dalam nubuatan benar-benar apa yang dapat dari Tuhan, ya kan? Gitu ya, Amerika menemui Demos, ya kan? Dan memberitahumu, saya telah berdoa sepanjang hidupku gitu ya. Dia bilang begitu teman-teman. Di mana saya mengetahui bahwa Tuhan akan memunculkan suatu kegerakan kaum awam sebelum Yesus datang kembali. Dia bilang, dan saya telah berdoa sepanjang pelayanan saya. Ya pelayanannya nggak main-main loh orang ini. Ya, dia bilang kapan Tuhan, kapan terjadi gitu ya, kegerakan Tuhan itu kapan? Dan tiba-tiba Tuhan menunjukkan kepada saya pelayanan ini, artinya FGBMFI, yaitu FGBMFI teman-teman. Itu nubuatan yang ketiga dari Reverend Mordecai Ham, gitu ya. Kita tahu Mordecai Ham itu yang melalui pelayanannya Billy Graham itu diselamatkan, itu bertobat gitu ya melalui orang ini. Jadi kita tahulah kualitasnya gitu ya. Ya kan? Pada saat itu dia mengadakan kunjungan khusus kepada Demos di Houston gitu, di Texas. Dia berkata, Demos, sejak saya melayani, saya sudah mengetahui bahwa Tuhan akan membangkitkan suatu pelayanan kaum awam. Dia bilang begitu. Saya selalu bertanya itu kapan, tetapi ketika saya melihat chapter di Atlanta, Georgia, kebetulan dia diundang, Tuhan memberitahu saya, katanya, ini dia yang dimaksudkan suatu pelayanan kaum awam itu. Karenanya Tuhan mengirim saya untuk memberitahu Demos bahwa FGBMFI is God's instrument, teman-teman. Itu alat Tuhan, kita ini alat Tuhan. Adalah untuk membangkitkan pelayanan kaum awam, raksasa yang tidur, pelayanan raksasa yang sedang tidur gitu ya di Lalu yang selanjutnya adalah Tommy Hicks. Tommy Hicks tahu nggak bahwa dia malam sebelumnya Demos mendapat penglihatan itu Tommy Hicks ya. Nah, ini dia orangnya nih yang kecil ini ya. Ini Demos ini yang baju putih dan ini pelayanan board pada waktu itu. Nah, Tommy Hicks memberitahu Demos tahun 61 mengenai visi tentang tubuh Kristus, teman-teman. Ya kan? Dan pelayanan di hari-hari terakhir gitu ya. Dia bilang, ketika orang-orang ini melanjutkan pelayanan di zaman yang hebat, saya tidak sepenuhnya menyadari apa itu, dan saya memandang kepada Tuhan dan berkata, apa artinya ini? Lalu Tuhan berkata begini, inilah yang akan kulakukan pada hari-hari terakhir, aku akan memulihkan semua yang telah karatan, yang pucat, yang busuk, aku akan memulihkan apa yang telah mereka hancurkan, melalui orang
orangku ini, artinya itu orang-orang pelayan kaum awam lah itu ya, orang-orang pilihan, orang-orang yang concern di pelayanan tubuh Kristus, pada hari-hari terakhir mereka akan muncul sebagai suatu bala kenal sekali dengan pelayanan the body of Christ and time ministry yang disampaikan sekarang kan. Penglihatan ini tahun 5 kelihatan, besoknya itu rencana ditutup, kita udah tahu semua ya, 27 dia mau tutup gitu ya. Dan malam harinya dia dapat penglihatan, dia tersungkur, dia berdoa kepada Tuhan, dia maka ini yang kita sebut selama ini Peaceful Gospel gitu ya. Padahal dia bagian daripada 3 rangkaian daripada Peaceful Gospel gitu. Nah, pada saat itu kita tahu semua, mungkin ini satu-satunya demos, bukan kau, bukan upayamu, bukan lihat dengan jelas. Disitulah dia dapat penglihatan. Penglihatan pertama, wajah-wajah yang kaku gitu ya, tahu semua. Baru penglihatan yang kedua, orang itu diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita tahu semua. Nah, sekarang saya masuk kepada fase yang ketiga, pernyataan daripada Peaceful Gospel yang ketiga gitu ya, yaitu terobosan pewahyuan. Disinilah buku-buku Demos, teman-teman. Dia uraikan apa yang akan terjadi kepada kita gitu ya. Kelima buku ini menguraikan terkait dengan the vision intensified itu gitu ya. Ditulis tahun 83 sampai 93. Nah, kenapa kita sebut dengan terobosan pewahyuan? Karena statement pertama oleh Demos di dalam buku ini, di dalam kata pengantarnya, introduction-nya, dia bilang terobosan pewahyuan atau breakthrough revelation yang ingin saya bagikan saat ini akan mengubah hidup Anda. Terus terang, saya salah satu yang membuat saya itu sampai saat ini kira-kira begitu ya. Salah satu adalah pewahyuan ini, teman-teman. Dan kalau kita berubah, maka dunia pun akan berubah. Kita tidak bisa mengubah dunia ini dengan keluar gitu ya, kecuali dengan hidup kita sendiri. Kira-kira begitu ya. Maka dia berani katakan, ini bukan kata-kata belaka yang saya tuliskan, ini adalah pewahyuan daripada Tuhan. Itu di kata pengantar The Vision Intensified. Ya kan? Dia berdoa, berpuasa, makanya dia berani katakan, pewahyuan yang saya bagikan pada Anda sekarang adalah firman-Nya, maksud Tuhan gitu ya. Suara Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan itu sedang mencari orang yang dipersiapkan, yang diistilahkan dengan a prepared people, teman-teman. Makanya dalam visi kita yang dipertajam ini, kan orang-orang bilang ya bahwa jiwa-jiwa, yes, saya bilang jiwa-jiwa, betul. Tapi bagaimana jiwa-jiwa itu datang? Mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang dipersiapkan, teman-teman. Inilah the vision intensified. Itulah kita, teman-teman. Tuhan itu sedang kalau istilah saya itu sedang berperkara itu dengan kita gitu. Iya kan? Terlalu mudah Tuhan mau membuat dari dari daun untuk memuji dan memuliakan Dia. Terlalu mudah jiwa-jiwa akan datang, tapi adakah orang-orang yang dipersiapkan? Ini dia fokusnya, teman-teman. Maka kalau kita pahami visi yang ini, kita akan membuat pelayanan kita fokus kepada kualitas gitu ya. Fokus kepada kita ini supaya kita bertumbuh dalam kalau Demos tulis itu tentang kesatuan kita dengan Kristus dan seterusnya, teman-teman. Nanti saya coba singgung. Itu prepare people. Jadi dalam fokus kita di dalam visi yang
terobosan pewahyuan ini adalah kita sendiri gitu ya, yang adalah orang-orang yang dipersiapkan. Nah, pokok-pokok pikiran dalam buku Demos Sakarian kan ada 5 buku ya. Pertama adalah The Vision Intensified, yang kedua adalah A New Wave of Revival in Your Finance gitu ya. Yang ketiga adalah Behold the Glory of God. Bisakah kita melihat kemuliaan Tuhan dalam understanding kita, pemahaman kita? Lalu di Ultimate Dimension, dan yang kelima adalah Divine Life. Inilah kronologi dan signifikansinya Pak Susanto, karena saya diminta kronologinya gitu ya, dan apa signifikan. Berisi tentang bagaimana Tuhan akan memiliki orang-orang yang spesial, orang-orang yang dipersiapkan. Jadi fokusnya itu ke situ gitu ya. Supaya kita bisa melayaninya dalam kuasa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bertekad gitu ya. Orang-orang yang berpartisipasi maksud saya. Gitu ya. Orang-orang yang tepat waktu, orang-orang yang ya kira-kira kayak Pak Alex lah. Ya kan? Buku ini berbicara tentang bahwa Peaceful Gospel itu belum selesai. Bahwa akan ada gelombang yang baru gitu ya. Kalau saya sebut bahwa ini gelombang yang unik gitu ya, gelombang yang nggak ada cara-cara manusia, itu nggak ada campur tangan lah, kira-kira begitu ya. Karena gelombang ini benar-benar Tuhan sendiri yang akan bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Tapi dia tetap Tuhan itu atau Roh Kudus itu dia membutuhkan bejana. Itulah orang-orang yang dipersiapkan. Gitu ya. Next. Ini kita tahu semua, pada saat itu aja bayangkan, dia sudah menolak tentang teologi kemakmuran. Dalam arti cari Tuhan itu supaya, enggak. Demos itu menekankan yang dia dapat daripada Tuhan, yang paling inti adalah hubungan dengan Tuhan. Ya kan? Hubungan kita, intimasi kita. Makanya Pak Bernard itu selalu tekankan intimacy with Christ, gitu teman-teman. Itu benar banget gitu ya. Gitu ya. Next. Lalu buku yang ketiga, ini makin lama buku ini makin puncak kalau menurut saya gitu ya terhadap pewahyuan daripada Tuhan. Yang ketiga adalah Behold the Glory of God. Berbicara tentang sebuah gelombang kebangunan rohani yang baru dari kemuliaan Tuhan. Ya kan? Ya, itu kita gitulah kira-kira bahwa kita harus bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena kata behold the glory of God itu lihatlah kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu semua teman-teman, ketika kita berdosa, yang hilang itu adalah kemuliaan Tuhan. Kan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berdosa. Nah sekarang kalau kita mau melayani, kita harus bisa melihat kemuliaan Tuhan. Harus dikembalikan kemuliaan Tuhan itu, yaitu Kristus itu sendiri buat kita, teman-teman. Ya kan? Dan yang ketiga, yang keempat, yaitu buku di Ultimate Dimension. Wah, ini buku yang saya dapat ini waktu itu dengan cara mukjizat-mukjizat juga, karena saya mencarinya itu seperti mencari lebih daripada harta, teman-teman. Lebih daripada saya menjalankan profesi saya gitu ya, mencari buku-buku. Saya dikasih melalui Pak Bernard, bukunya udah dilipat-lipat, menangkapnya gitu ya. Saya tangkap teman-teman dan saya dapat buku itu. Itu buku di Ultimate Dimension. Saya bilang buku ini adalah puncak daripada kekristenan karena berbicara tentang oneness with Christ, teman-teman. Tentang kesatuan kita dengan Tuhan gitu ya. Melalui Kristus. Dan buku yang kelima adalah Divine Life. Divine Life ini berbicara tentang Yohanes 15 gitu ya, tentang kesatuan antara pokok anggur dan carang-carangnya gitu ya. Kalau kita tidak menyatu dengan Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tunjukkan beberapa buku itu dan apa pentingnya? Saya ditanya juga apa pentingnya membaca buku-buku Demos, ya kan? Dia begini, Demos sendiri yang ngomong di dalam buku itu gitu ya. Jika Anda berhasrat itu benar-benar itu seperti rusa merindukan air gitu ya. Ingin merasakan dimensi yang baru, ingin
regionalnya itu benar-benar berbeda sesuai dengan maksud Tuhan. Jika saya kira begitulah ya. Ya kan? Kenapa? Karena Demos waktu tulis ini 83 ketika membangun kantor nasional internasional yang pun uang, meeting, konvensi tidak menyelamatkan satu jiwa pun, dia bilang. Ya kan? Orang-orang itu ketika sudah eksis, katakanlah gitu ya, sudah settle, kadang-kadang lupa gitu ya, akar kerohaniannya gitu ya. Kita melupakan akar kerohanian kita. Kita sibuk dengan organisasi, sibuk dengan program-program. Yes, bukan salah program, tapi jika itu ada akar kerohanian. Kenapa dia tulis ini, teman-teman? Kenapa kita harus membaca buku ini? Karena Demos bilang, ya kan, dia harus memberitahu kembali visi FGBMFI yang asli. Saya nggak tahu, saya termasuk yang protes gitu ya. Kenapa bagi visi itu, pada visi full gospel itu bukan, makanya saya bilang kalau video tadi itu adalah introduction, oke, perkenalan, oke gitu ya. Tapi visi itu harus dijelaskan teman-teman dalam member meeting. Oke lah, dalam outreach boleh seperti itu. Tapi ketika member meeting, sampaikan visi full gospel yang asli, teman-teman. Ya, banyak yang hanya tahu fakta-fakta dari visi full gospel. Tahunya cuma fakta-fakta. Tapi hanya sedikit yang mengerti akan rohnya, katanya. Hanya sedikit yang mengerti akan roh dari keotentikan, katanya gitu ya. Fellowship ini, kira-kira begitu, teman-teman. Makanya ketika diminta kepada saya, nanti akan lebih banyak di dalam tanya jawab ya, teman-teman. Lalu apalagi pentingnya? Saya coba ambil yang terpenting gitu ya, walaupun semua itu penting. Tapi kalau saya lihat kenapa dia menulis buku-buku ini, atau kenapa kita harus membacanya, supaya kita tahu bahwa FGBMFI itu adalah kegerakan, teman-teman, gelombang gitu ya, kebangkitan. Suatu pertemuan, saya dengar sendiri bahwa full gospel itu adalah blueprint daripada tubuh Kristus. Ya kan? Karena di fellowship kita nih yang bisa semua orang ketemu gitu ya. Daripada kesatuan tubuh Kristus. Itu kita tahu semua itu salah satu misi kita daripada full gospel. Yang kedua, supaya kita tahu bahwa akar kerohanian daripada FGBMFI adalah Roh Kudus. Ya, kita tahulah walaupun selama ini Roh Kudus telah terlalu kita hampir kehilangan bahwa Roh Kudus itu intinya adalah kuasa gitu ya kan. Kuasa gitu ya, dalam pelayanan kita kuasa itu inti daripada Roh Kudus gitu. Ya kan? Memberikan kita kuasa dan seterusnya kira-kira gitu ya. Baru yang ketiga, bahwa visi FGBMFI adalah orang-orang gitu, teman-teman. Visinya adalah orang-orang. Bukan bangunan, kata Demos, bukan bukan chapter. Waduh, ketika Demos nulis ini, bayangkan loh, dia yang begitu. Ya kan? Bukan chapter katanya gitu ya. Visi FGBMFI adalah Roh Kudus mengubahkan hidup. Hidup yang diubahkan harus ada. Lalu visi FGBMFI adalah bagaimana Tuhan menghancurkan rantai-rantai iblis dan membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Ini yang tadi Pak Susanto katakan. Ini tugas kita, ya kan? Menghancurkan rantai-rantai iblis, ya kan? Dan seterusnya. Yang keempat, bahwa cara itu terjadi itu bagaimana gitu. Itu yang dilanjutkan di dalam buku Behold the Glory of God, The Ultimate Dimension, dan Divine Life. Bagaimana itu? Caranya itu bagaimana? Itu Tuhan kerjakan melalui orang-orang yang
dipersiapkan Tuhan gitu. Makanya mau apa namanya, membangun fellowship kita di regional. Ayo kita apa namanya, benar-benar mempersiapkan mereka itu dengan kehendak Tuhan yang benar-benar yang murni gitu ya. Nah, orang-orang yang dipersiapkan ini kualifikasinya dalam Efesus berdoa supaya mereka dipenuhi dengan roh hikmat, roh wahyu, untuk mengenal Engkau dengan benar, untuk mengetahui betapa hebat kuasa yang diberikan kepada orang-orang percaya. Sampai begitu loh. Lalu yang kedua, orang-orang ini hatinya melekat kepada Tuhan. Ya kan? Lalu dapat melihat kemuliaan Tuhan. Itu buku Demas nih. Tiba pada dimensi yang tertinggi. Punya hubungan yang akrab melekat. Lah, di sini dia. Ah, ini ternyata saya buat. Saya teman-teman kantor Full Gospel yang di Costa Mesa itu sekarang dibeli oleh, karena apa waktu itu saya nggak tahu lah kisahnya gitu ya, tapi saya yakin pada saat itu Demos ketika menulis ini, padahal kantornya mewah banget loh teman-teman, ukirannya bagus, lantainya apa dari granit teman-teman gitu ya, tapi Demos itu sangat hatinya itu rasa terbakar gitu ya, di mana Tuhan berbicara bukan ini gitu ya, bukan kantor pusat gitu ya. Maka jangan lagi ulang-ulang kesalahan teman-teman dalam melayani, bukan itu ya. Lalu dia bilang lagi, bangunan yang bagus bukanlah visi yang diberikan. Bayangkan gitu, hanya orang yang murni hatinya, makanya saya bilang ini, padahal kan dia senang-senang aja kalau bisa dibangun hebat gitu ya, headquarter yang mantap gitu ya. Kan ini kecenderungan kita manusia gitu ya. Tapi Tuhan berbicara kepada dia bukan gitu. Lalu dia katakan lagi, dalam kadang ketika saya ngomong seperti ini, saya pernah ditegur gitu ya. Padahal kita ngerti maksudnya gitu ya. Memang apa namanya? Saya coba tes gitu ya. Ketika apa namanya ya, konsep ilahi ini diterapkan, chapter itu hidup teman-teman. Hidup gitu ya. Ada perubahan hidup, setidaknya ada kuasa Tuhan yang bekerja gitu ya. Walaupun ketika dia menuliskan ini jangan salah mengerti maksudnya gitu ya. Tetap kita harus menyehatkan chapter yes, tapi mata itu tertuju kepada Tuhan saja, teman. Next. Ini ditegaskan lagi, saudaraku yang terkasih, visi yang kulihat adalah orang-orang. Visi itu adalah bagaimana Roh Kudus mengubahkan hidup. Visi ya kan? Orang-orang yang sedingin es menjadi hidup secara ajaib terhubung dalam pujian dan penyembahan pada Tuhan melalui kuasa Yesus Kristus. Itulah visi tersebut. Dan visi itu semakin dipertajam. Bagaimana urutannya, kata saya ditanya melalui Pak Susanto. Urutannya itu yang tadi, buku kelima buku ini, teman-teman ya. Saya dapatkan buku ini secara adikodrati juga gitu ya. Padahal dulu saya presiden chapter itu di Pontianak. Tapi ketika saya menemukan buku ini, bayangkan pada saat itu, ya, saya stop aja sampai sini. Pada saat itu, hati saya berbunga-bunga, hati saya rasanya udah, hidup saya tuh rasanya pada saat itu, dan secara luar biasa Tuhan membawa saya ke Jakarta, membawa saya pernah ikut ke apa namanya Armenia, pelayanan, dan saya pernah ngomong pada saat di Pontianak, saya ngomong, Tuhan, kalau benar ini visi Full Gospel yang ini, yang tajam, yang ini, izinkan aku menyampaikan ini kepada banyak orang, ke pusat, bila perlu sampai ke dunia. Dan itu sudah terjadi, teman-teman, karena buku ini sudah dibagi-bagikan ke beberapa negara ketika dalam perjalanan World Convention.
Kira-kira gitu sebagai pengantar gitu ya, kerangka, mungkin bisa dilanjutkan dalam question and answer. Saya kembalikan kepada Brother Susanto. Sekali tadi ada sedikit yang kita agak melenceng dari susunan acara, masuk di sesi tanya jawab. Saya rasa tidak ada salahnya kalau kita minta Pak John untuk berdoa bagi regional supaya masing-masing pengurus di regional bisa dapat visi yang Tuhan bagikan ini. Setuju? Teman-teman, saya rasa setuju ya. Setuju. Sebelum masuk tanya jawab, saya minta Pak John berdoa untuk kita semua di regional Jogja, Pak. Silahkan, Pak. Itu ya, mari kita berdoa. Bapak, rencanamu tidak ada yang gagal. Kami, saudara-saudaraku yang ada di Jogja, menangkap, mendapatkan, memeluk, memegang erat-erat, menjalankan maksud-mu Tuhan. Supaya kami tajam dalam melakukan kehendak-Mu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hati mereka lapar dan haus akan inti pusat daripada maksud-maksud-Mu. Kalau kami ada di dalam pelayanan ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa supaya Roh Hikmat dan Roh Wahyu terus apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan telah berikan malam hari ini diingatkan kembali, dirajut kembali, ditata kembali, supaya simpel, sederhana, yaitu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami haus, lapar akan Engkau. Aku berdoa untuk teman-temanku, saudara-saudaraku di regional Yogyakarta, orang-orang yang Tuhan telah pilih, menduduki jabatan-jabatan, fungsi-fungsi. Aku berdoa Tuhan, mulai malam hari ini, ada sesuatu yang berbeda, yang lain, yang disegarkan lagi Tuhan. Mengingatkan lagi bahwa kami perlu Tuhan memikul salib, menjadikan orang murid-murid-Mu, membawa mereka dalam hidup. Aku berdoa Tuhan, mulai dari regional presiden, regional executive vice president, terus kepada departemen, dan khususnya kepada jajaran, struktur yang bekerja. Kami sama-sama menjadi teamwork, pelayanan tubuh Kristus, pelayanan akhir zaman yang tidak dibuat dengan kekuatan manusia, tapi oleh Roh-Mu saja Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. 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 Silakan kita masuk di sesi tanya jawab. Mendapatkan kuasa Roh Kudus yang lebih. Oke. Memang kecenderungan kita mau jalan mana ya? Yes, nggak ada yang praktis gitu teman-teman. Kalau boleh saya to the point gitu ya. Jalan-jalan Tuhan itu jalan-jalan yang sempurna. Menyangkal diri, bener-bener nggak ada yang pintas gitu ya. Tapi kalau ditanya kepada saya secara pengalaman gitu kan, secara praktikal, yes saya bisa jawab bahwa saya istilahkan begini, untuk untuk revival ini terjadi, itu selalu Tuhan katakan start from you gitu ya. Kerajaan Allah itu benar-benar dimulai dari langkah iman kita. Jadi kalau ditanya kepada saya cara praktikal apa yang bisa mendapatkan kuasa Roh Kudus,
pertama adalah memang adalah pengertian setiap kita. Itu ketika kita percaya Roh Kudus itu sudah ada. Tapi ya kan, untuk bisa menjadikan dia berfungsi adalah memang jalannya adalah jalan salib, mematikan diri kita sendiri. Ya tentu dengan lapar dan haus akan kebenaran gitu ya. Yes, membaca Alkitab dan Roh Kudus itu kita dapatkan kan dari lapar dan haus gitu ya, kepada Dia gitu. Dia seperti air yang dicurahkan ketika kita lapar dan haus, menanti-nantikan atau mengizinkan Dia berfungsi. Saya pikir itu salah satu praktikal yang bisa terjadi, Bro Susanto, Pak Susanto. Jadi intinya relationship with God ya, Pak ya. Absolutely. Jadi Roh Kudus itu kan tinggal di dalam kita gitu ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu ada di dalam kamu. Kau menerima Roh Kudus, itu menerima menjadi 16 itu berbicara tentang Roh Kudus itu adalah penolong kita gitu yang akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi sudah ada gitu ya. Tinggal relationship itu diartikan itu kan kita mengikatkan diri, kira-kira begitu ya, bersatu dengan Dia gitu. Dan Roh Kudus itu ajar gitu kan. Demos bilang begini, dalam fase yang terakhir ini adalah yang kunci sekarang adalah mengerti gitu ya, paham itu sama dengan mengenal gitu ya. Kata mengenal kan kita tahu semua, mengenal itu sama dengan kalau di dalam kekristenan itu mengenal itu sama dengan hubungan suami istri gitu kan. Itu memang benar-benar berbicara tentang relationship, Pak Susanto. Gitu ya. Ya tentu aplikasinya ya kita tahu semua lah bagaimana kita dengan seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang lain silahkan. Ada yang mau tanya nih Pak John Thompson, Pak Susanto. Malam Pak John Thompson. Artinya saat itu kan gereja kan belum berkembang secara luar biasa Pak ya. Artinya mungkin terbatas Pak. Nah, dengan berjalan waktunya sudah 70 tahun di mana gereja bertumbuh dengan pesat. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Kita tahu bahwa wadah gospel ini adalah satu wadah organisasi para member sudah punya induknya. Dan kita tahu juga bahwa kita juga ini kadang pelayanan di gereja bahkan jadi majelis dan sebagainya. Nah, sebenarnya masih relevan enggak Pak Full Gospel ini tahun 2022 ya sama tahun 51 tahun gereja zamannya 50 sampai 2000 sekian ini itu kan pertumbuhan gerejanya bahkan jiwa kan sudah sangat pesat Pak John Thompson. Nah, padahal kalau kita lihat juga para member, para pengurus kadang-kadang kan kurang maksimal. Nah, bagaimana FGB MFI ini bisa benar-benar ke depannya itu apa yang diinginkan oleh Demos Pak, seperti yang diwahyukan oleh Tuhan itu Pak John Thompson. Karena kalau kita lihat ya, pertumbuhan apa yang dicanangkan kemarin itu dari zamannya mungkin Pak Bernard ya,
40.000 member sama 4.000 chapter sampai saat ini sudah sekian tahun, kita kan tahu semua Pak ya, ada yang jatuh bangun, tidak maksimal. Kalau menurut Bapak sendiri ya, titiknya di mana Pak? Titiknya apa Pak? Mengapa kok tidak maksimal? Itu Pak pertanyaan saya Pak Johnson. Terima kasih Pak Johan. Oke, saya jawab dulu yang pertama tentang gereja. Saya coba share screen-nya. Di dalam buku TVI itu benar-benar disinggung gitu ya tentang bagaimana orang-orang udah pelayanan di gereja. Memang Demos bilang begini, ya kan, karena memang dari dulu gereja-gereja juga menentang gitu ya pergerakan daripada Blue Gospel gitu ya. Nah, ini dia bilang denominasi gereja ketakutan bahwa saya akan mengambil orang-orang dan uang dari jemaat mereka. Ini agak sedikit ini ya, tapi bukan itu maksudnya ya. Walaupun dari awal saya sudah menekankan 2 prinsip, dia bilang gitu. Pada setiap kali pertemuan. Pertama, tetap tinggal di gereja Anda, dia bilang. Gereja Anda. Apabila ada rekan-rekan teman-teman kita yang katakanlah dia sudah ke gereja, yakinkan mereka, benar-benar enggak ketika di gereja itu dia aktif melayani. Kalau dia benar-benar sudah ini ya, satu, kalau mau kembali, atau yang kedua, kalau bisa kemampuan orang kan ada yang bisa 2 gitu-gitu ya, di gereja jalan, di ini karena dia satu katakanlah mengena kepada visinya gitu ya, Pak. Ini kembali Roh Kudus, ya kan? Maka kembali ke gereja Anda sebagai seorang misionaris yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ini prinsip yang diberikan Demos pada waktu itu. Lalu tentang perpuluhan, tentang persembahan itu kepada gereja, ya kan? Kira-kira begitu. Jadi justru di Full Gospel ini kita yakinkan setiap teman-teman, setiap member bahwa kalau panggilannya benar-benar bisa menjadi berkat lebih maksimal, denominasi oke gitu ya. Tapi tentu kita membutuhkan orang yang mau bergandengan tangan, kita menjangkau di marketplace gitu ya. Karena pelayanan kita ini pelayanan yang tanpa dinding gitu ya, benar-benar luas banget gitu ya. Jadi orang-orang kadang-kadang dalam melayani kan kadang-kadang belum dari dirinya sendiri. Nah, justru disitulah di Full Gospel ini kita bisa meneguhkan orang-orang tersebut di mana kita duduk dalam melayani Tuhan. Yes, mari kita bergandengan tangan gitu ya. Gitu. Lalu yang kedua, apa sih kliknya kok dari tahun 2008 kalau nggak salah gitu ya. Kok nggak jadi-jadi kalau dibandingkan dengan gelombang baru kebangunan rohani yang Tuhan yang Tuhan telah nubuatkan gitu ya, yang Tuhan telah bukakan di dalam buku ini gitu ya. Balik lagi yang saya bilang, banyak orang yang hanya mengetahui fakta-faktanya, tapi ya sangat sedikit menangkap rohnya gitu. Ya kalau kita melihat faktanya, kalau melihat ada, rasanya sih bisa lemah gitu ya. Tapi kalau mata kita terus hanya kepada Tuhan, kita jalan terus gitu ya. Bahwa ini adalah visi Tuhan. Maka selalu saya tekankan bahwa kita yang bertanggung jawab. Saya selalu katakan itu kepada diri saya gitu ya. Maka sampai saat ini, ya kan, walaupun saya tidak duduk di pengurus dan puji Tuhan sampai saat ini, walaupun saya tidak duduk, itu regional, teman-teman chapter itu masih undang gitu, sama masih
apa namanya semangatnya gitu ya, bukan semangat yang dibuat-buat gitu ya, tapi benar-benar karena telah menangkap rohnya gitu ya, menangkap apa ya rohnya gitu ya. Ya saya berdoa biarlah kasih karunia Tuhan gitu yang memelihara kita. Tapi ya inilah tujuan pertemuan pada malam hari ini, untuk reminder gitu ya, bahwa Tuhan itu menanti-nantikan kita. Gitu. Kalau saya katakan di mana kliknya, kalaulah banyak orang tanda petik menyatu dalam tanda petik. Kisah Demos bilang begini, dia berdoa kepada Tuhan. Itu diuraikan di dalam buku TVI. Dia katakan begini, Tuhan, berikan aku kuasa, berikan aku kemampuan, berikan aku ini katanya, itu supaya aku bisa melayani. Yang saya bilang itu, Pak, kadang-kadang kita terdilusi dengan cara-cara manusia. Kita terdistorsi dengan cara-cara kemampuan manusia. Kalau boleh saya bilang, itu salah satu penyebabnya. Selain daripada kita gitu ya. Tapi yang bertanggung jawab untuk itu kita juga, ya kan? Mau dibawa kemana? Katakanlah kalau kita mau berterus terang, mau kita bawa kemana? Kalau yang peduli hanya Pak Johan saja, ya menjadi sulit gitu ya. Tapi karena pengurapan itu kan mengalir, Pak, ya kan? Mengalir pengurapan itu. Jadi memang ayo kita sama-sama melihat kembali gitu ya, menguji diri sendiri. Ukur lagi gitu ya semuanya supaya kita bisa digabungkan menjadi satu pelayanan tubuh Kristus yang secara bersama-sama. Jadi nggak apa-apa, kita tidak sedang menyalahkan kalau kita bisa koreksi diri di dalam apa namanya kebenaran yang Tuhan telah nyatakan melalui buku-buku Demos itu berbicara tentang masa depan kan, dan masa depan itu harusnya kita gitu ya. Nah, yang mempercepat atau memperlambat itu adalah kita semua. Makanya saya mau kalau boleh menantang atau apa, ayolah kita memang yang menentukan. Gitu. Ya, saya kira gitu ya Pak Johan ya, bisa menjawab ya. Ayo. Ya, makasih Pak John Nonsom. Harus klik Pak ya, nah itu penting itu Pak. Klik Pak. Be strong in the Lord. Makasih Pak. Iya. Iya Pak. Mari teman-teman yang lain. Silahkan yang mau. Ya, saya mau tanya, Pak John. Selamat malam, Pak John. Monggo Pak Hartono. Iya, saya itu Pak John belum kenal saya, tapi saya ingat ya berapa tahun yang lalu ya, mungkin waktu konvensi atau ya Pak John pertama buku disampaikan, dan tapi malam ini ketika Pak John menyampaikan pemaparan yang ya meskipun sebenarnya tidak terlalu lama ya, tapi saya menangkap satu apa yang belum pernah saya biasa di Full Gospel cukup lama lah, hampir 30 tahun. Tapi justru baru malam ini saya mendengar tentang ya kisahnya Pak Demos yang tadi diceritakan tentang kantor di Costa Mesta ya, itu aduh sangat sangat apa ya, menginspirasi buat saya ya, karena jarang sekali seorang hamba Tuhan punya hati seperti itu. Kenapa justru hal-hal seperti itu kok malah ya nggak sering diceritakan begitu ya, sehingga saya yang sudah 30 tahun itu baru dengar malam ini ya. Oke lah. Kemudian saya menangkap dari apa yang disampaikan Pak John ini, Pak John ini pasti punya pengalaman yang membuat hati ini apa ya, bergairah betul ya, khususnya tentang buku Demos ini, kemudian tentang visi misi, tentang ya yang Bapak ceritakan lah malam ini yang diberkat buat kita, khususnya buat saya ya. Nah, saya yang mau tanyakan begini Pak, tentu kita semua itu pengen ya, saya kira semua yang melayani pengurus yang malam ini datang itu pasti pengen punya gairah yang seperti itu Pak John. Nah, dari pengalaman ya, saya sekali lagi bukan untuk apa memuja-muja enggak ya, maaf ya. Tetapi saya ingin kita semua itu nanti juga dalam kesepahaman yang sama gitu ya.
menanggapi apa yang Pak John sampaikan pada malam ini, kita seperti itu ya, gairah yang mengatakan ya oh inilah tempat saya, ya apa, dan masa depan yang juga masih jauh, masih banyak hal yang harus kita lakukan. Tetapi maksud saya ada gairah ya, bahwa ini tempat yang memang Tuhan berikan untuk kita. Jangan sampai ada pertanyaan yang ngapain sih aku di full gospel ini ya? Ya, nggak ada di full gospel kan juga saya bisa jadi gairah, apa istilahnya Pak John tadi, saya lupa ya, passion mungkin juga ya, dengan pelayanan ini. Ya malam ini saya ingin dengar gitu ya. Awalnya dan sampai sekarang sudah berapa tahun Pak John? Saya dengar tentang buku demo ya. 11 lah, 11 tahun. 11 tahun ya. Jadi kan sampai sekarang saya mendengarkan Pak John itu kan masih punya gairah yang sama. Itu piye Pak? Boleh enggak dibagikan sama kita? Aduh, iya. Kadang-kadang ada pertemuan segala sesuatu di dalam satu titik. Kita sangat sulit untuk menceritakannya. Saya sebut titik itu adalah kasih karunia. Kan gitu ya. Amin. Kalau saya sebut ini terjemahan bebas saya, Pak Hartono. Kasih karunia adalah pertemuan antara Allah dengan kita gitu ya. Itu titik itulah yang disebut kasih karunia. Dan kasih karunia ini nggak terceritakan gitu ya. Sulit menguraikannya secara detail. Tapi kalau ditanya kepada saya, pengalaman awalnya itu gimana gitu ya. Memang Pak, pada saat ketika saya menjadi chapter presiden tahun 2008 saya menjadi chapter presiden 2009 tentang Tuhan kepada Tuhan itu bertemu gitu Pak. Saya pada saat itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini bagaimana gitu ya? Gimana hidup yang fakta ini dengan saya sebagai seorang lawyer, bagaimana saya udah menyerah, katakanlah gitu ya. Nah, pada saat itu bersamaan dengan itu saya yang kita sering istilahkan dengan dijorokin itu Pak ya. Saya dijorokin tuh menjadi chapter presiden. Maka saya bilang dijorokin tuh kadang-kadang cara Tuhan untuk memaksa kita untuk masuk kepada jalur kehendaknya gitu. Kadang-kadang perlu gitu kita ini. Tuhan itu bekerja dengan cara-cara macam-macam, sangat unik gitu. Lalu pada saat itu saya ditunjuk menjadi chapter presiden karena memang saya sudah mengatakan kepada Tuhan, saya sudah menyerah dengan konsep, dengan pemahaman saya pada waktu itu. Saya bilang begini, Tuhan, kalau mau melayani saya ditunjuk menjadi chapter presiden di Pontianak itu cuma ada satu chapter, ada di situ saya menjadi chapter presiden. Secara itu yang saya bilang, secara adikodrati, saya bertemu kepada buku ini gitu. Ya kan, saya nggak dapat ini dari teaching and training, tidak. Saya dapatkan itu benar-benar adikodrati. Saya dapatkan itu dari seorang teman, dulu pernah katanya dibagikan di Pontianak. Saya tangkap, bersamaan dengan itu saya ngomong kan kepada Tuhan, Tuhan kalau saya saya ditunjuk menjadi chapter presiden, tapi saya nggak ngerti gitu ya, itu pelayanan ini gimana. Dapatlah, singkat cerita saya dapat buku ini. Saya lalap habis, saya benar-benar, karena saya rindu banget seperti yang saya. Dan buku ini memang, kalau dibaca dengan tidak lapar haus, sama dengan Alkitab juga,
kalau nggak dibaca dengan benar-benar ingin tahu hati daripada penulisnya, memang nggak dapat, Pak. Memang nggak dapat. Orang-orang bilang ini apa sih, ada apa sih gitu ya. Tapi pada saat itu saya menangkap begitu ya. Pada saat itu, wah, hati berbunga-bunga, saya press on diri saya gitu ya. Nggak orang lain, nggak si pemimpin-pemimpin yang lain gitu. Lupa gitu ya. Seiring dengan lapar haus itu, semuanya kayak bekerja sama gitu ya. Kayak bekerja sama melengkapi saya gitu. Bayangkanlah pada saat itu dari satu chapter yang aktif itu menjadi pada saat saya masih di Pontianak itu sampai dalam waktu singkat itu menjadi 23 chapter gitu ya. Chapter gitu ya. Nah, makanya saya bilang bahwa sebenarnya ini kalau kita itu mengerti hidup gitu ya kan. Jadi bukan ayo bagaimana cara, bukan dimulai dengan bagaimana cara menghidupkan chapter tanpa apa isinya, itu nggak bisa, nggak bisa berjalan continue gitu. Jadi seperti itu Pak Hartono, pengalaman saya waktu memang habis-habisan Pak. Saya udah ngerti lah yang nggak terceritakan tapi bisa Bapak tangkap. Dan saya mau mengingatkan, semua kita punya titik-titik pertemuan dengan Tuhan gitu ya. Tapi kalau itu tidak tidak konsisten terus-menerus ini, itu bisa luntur gitu ya. Tapi itulah gunanya fellowship. Fellowship yang hidup itu mengingatkan kembali bahwa tanggung jawab itu ada di pundak kita. Amin, amin. Ya, Pak. Amin, amin. Terima kasih. Wow. Terima kasih Pak John. Ya, jadi kita dapat clue-nya ini ya. Jadi kasih karunia ya harus bekerja sama dengan ini ya, konsistensi, kehausan, ya, komitmen ini kan, komitmen kepada Tuhan ya, cari betul-betul ya, minta hikmat Tuhan ketika membaca, minta pengertian, melakukan, kan mestinya itu bekerja sama ya. Jadi kasih karunia ini bisa ditangkap dan kita melihat Pak John ini sampai hari ini pun meskipun sudah tidak terlibat secara langsung di struktural, tetapi tidak luntur ininya ya, passionnya terhadap full gospel. Wah, be strong in the Lord. Terima kasih Pak John. Ya, Pak Santo. Ya. Bisa tanya Pak Santo. Ya, silakan Pak Agus. Selamat malam Pak John Tams ya. Malam Pak Gus. Ya. Dari buku Demos yang Behold the Glory of God, lihat kemuliaan Allah, di bagian ketiga saya tertarik di halaman 36. Begini kalimatnya, singkat. Hari-hari ini di mana permasalahan menumpuk ketika perceraian melanda rumah-rumah orang Kristen dan dengan kata-kata yang terdengar hebat dan bukan dengan memberikan contoh, maka hanya kuasa Allah yang dapat menyelesaikan permasalahan moral yang banyak sekali di atas muka bumi ini. Nah, mohon nanti penjelasan Pak. Ini saya tergelitik dengan kalimat di hari-hari di mana permasalahan menumpuk ketika bla 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 bla, alkoholisme, batu-batuan terlarang menjadi bagian utama, dan terakhir hebat. Dan kuasa Allah yang dapat menyelesaikan permasalahan moral yang banyak sekali di atas bumi ini. Terima kasih Pak John, moga kami mohon ya penjelasan. Terima kasih. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Agus.
setiap kebenaran firman Tuhan itu harus kita tarik kepada diri kita. Itu baru benar gitu ya. Mari itu menegur diri kita semua, termasuk saya juga gitu, termasuk kita semua lah gitu ya. Kalau ditanya kepada saya itu gimana Pak? Itu kalau lebih sederhananya itu memang banyak tong kosong nyaring bunyinya Pak. Jadi memang kekurangan, memang kerajaan sorga itu kekurangan orang-orang yang integritas lah, kalau boleh saya bilang. Apa yang diomongkan itu sama dengan yang dilakukannya gitu. Nah memang Pak, benar. Karena tidak menangkap isi hati Tuhan, kan detail-detail maksud-maksud Tuhan. Akhirnya kita berteori. Kalau kita mau melakukannya dengan saya sulit mengatakan, mau membuat itu dari organisasi, denominasi, maka yang keluar adalah cuma program-program, yang keluar adalah kata-kata, Pak. Gitu ya. Terjadi, termasuk dalam kehidupan kita. Nah, melalui apa yang dibagi oleh Demos ini, dia selalu mengatakan bahwa yang paling penting adalah spiritual understanding. Pada breakthrough revelation ini, kuncinya adalah understanding, Pak. Yang understanding ini, kalau boleh saya bilang, itu pengenalan gitu yang paling penting gitu ya. Nah, kalau kita memahaminya karena konteks pengenalan, itu berbeda dengan memahaminya dalam konteks pengetahuan. Kenapa terjadi yang dimaksud Demos di dalam buku Behold the Glory of God? Ya, karena memang masuk di kita dan diri kita sendiri. Semua kita mau koreksi diri sendiri di dalam mengkoreksinya itu dalam kehendak Tuhan tentunya. Gitu ya. Orang gini, orang itu sudah lelah dengan teori gitu ya. Sudah terlalu lelah dengan gereja juga terlalu lelah. Sudah saatnya pelayanan kita sekarang adalah diri kita sebagai suratan Kristus yang bisa dibaca semua orang. Makanya kalau istilah saya bilang gini, pelayanan full gospel, Yesus dulu itu kan FGB man, ya. Betul nggak? Betul nggak? Dia itu nggak ada organisasinya dalam tanda petik dulu lah ya. Ya kan murid-murid itu benar-benar itu FGB man semua, iya kan? Mereka itu nelayan, ya kan? Paulus juga FGB man gitu ya. Dan itu mau Tuhan kembalikan bahwa pelayanan yang punya maksud, tidak punya tendensi itu seharusnya itu adalah pelayanan kita full gospel. Karena kita nggak dapat apa-apa dalam tanda petik mendapatkan nama menjadi keliru ketika kita mencari sesuatu di full gospel. Tapi kita harus memberi sesuatu. Benar-benar pelayanannya hanya yang bisa bertahan lama itu hanya kemurnian. Karena nggak ada yang kita secara manusia kita nggak dapatkan apa-apa. Tapi kalau bisa kita lihat berkat-berkat sorgawi, waduh itu banget. Kira-kira gitu ya Pak Agus, bahwa yang dimaksudkan Demos itu adalah dia uraikan di dalam buku Behold the Glory of God itu adalah ada 3 fase, Pak. Saya karena ngerti gitu ya, bukan menghafal. Saya ngerti dalam buku Behold the Glory of God itu dia bagi 3 fase juga. Pertama adalah dulu Tuhan itu baru bab kedua dia berbicara tentang Tuhan itu ingin dekat kepada umatnya, tapi dulu terbatas melalui orang-orang tertentu. 2000 tahun
lalu lihat dia datang mengambil rupa sebagai manusia, ya kan? Banyak mukjizat terjadi, banyak orang banyak orang diselamatkan. Tapi itu masih kurang, dimensi itu masih kurang. Fase yang ketiga, dia harus bisa datang, bisa ditemui semua orang, gitu ya. Itulah Roh Kudus, Pak, gitu ya. Makanya akar pelayanan daripada kita itu adalah Roh Kudus, gitu ya. Tentang menyatunya kita dengan Tuhan itu diejawantahkan itu melalui Roh Kudus. Maka dia bagi di dalam buku Behold the Glory itu, lihatlah kemuliaan Tuhan. Maksudnya, lihatlah bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan saat ini, itu semakin intensitasnya itu nggak terbatas, yaitu melalui Roh Kudus. Penghalangnya itu cuma kita. Nggak ada batasannya, hanya manusia itu sendiri. Tapi Tuhan itu telah memberikan di batas daripada penjangkauan kita, gitu ya. Itu yang saya lihat. Makanya saya bilang, wih, konsepnya ini bagus, konsep ilahi benar, gitu ya. Betul, kita tidak mengagung-agungkan Demos ya, karena dia tidak mengambil pada dirinya, tapi dia tujukan itu kepada Kristus, kepada Tuhan. Terima kasih, sendiri. Pak Itulah John. pelayanan yang Tertarik. Jadi, matur nuwun, Pak. terima Matur kasih. sangat. Jadi kita diingatkan pertama integritas dan selalu mohon kekuatan Roh Kudus. Amin, Pak. Agar kita orang-orang percaya, terutama warga Full Gospel, Amin. menjadi teladan, menjadi contoh, Amin. karena kita semua terbuka Kristus Amin. dimanapun kita berada. Amin. Ya, jangan sampai kita hanya hanya berteori atau omong doang. Terima kasih. Iya, Pak, setuju. Ya. Pak John. Oh, Mas Agung. silakan, Pak. Mas Agung. Ya. Iya, Pak. Malam. Maaf saya tadi terlambat karena saya saya tadi barusan dari rumah sakit. Tapi ya puji Tuhan, saya coba mempersiapkan beberapa bacaan di materi yang diserahkan. Ada beberapa hal yang menggelitik saya, Pak, terus terang. Di sini kan satu hal yang cukup menohok itu adalah pada saat Demos menanyakan, tapi malah justru Tuhan mengatakan dia menunggu Demos untuk melakukan, gitu kan? Karena Tuhan katakan bahwa dia sudah memberikan kemampuannya, ya, artinya Tuhan sudah memberikan dirinya pada kita, Tuhan sudah itu sebetulnya sudah diberikan pada Demos. Nah, tinggal kita yang jalan. Memang kalau dilihat dari Full Gospel ini sebetulnya mengerucut pada satu hal, artinya bukan kita, tapi sebetulnya adalah Roh Kudus yang bekerja. Kita hanya ditantang untuk bertindak, dan akhirnya kita sendiri dengan bertindak itu Roh Kudus sendiri nanti yang akan menyelesaikan, ya. Cuman memang kita sering terjebak dengan yang tadi Bapak katakan juga berkaitan dengan masalah organisasi, bahwa Full Gospel itu bukan masalah chapter, bukan masalah gedung dan segala macam, tapi sebetulnya masalah orang-orang yang dirubah. Dan istilahnya Tuhan pun juga tidak butuh jumlah banyak, tapi dia butuh orang yang setia pada tiap-tiap tempat. Misalnya di chapter itu ada sedikit orang saya itu yang diinginkan itu. Cuman ya terus terang hal-hal ini di dalam kita menjalankan roda organisasi kita, kadang-kadang pandangan-pandangan seperti ini memang kadang-kadang jadi disikapi dengan hal-hal yang kurang ini, ya, karena kadang-kadang tiap kali pertemuan kita ingin juga orang jumlah itu juga ini, tapi beberapa kali statement semacam ini artinya saya juga coba mulai jual kepada teman-teman di Full Gospel Jogja. Kita artinya ya udah, kita sudah lakukan bagian kita udah doakan, tapi merekanya nggak bisa terlibat, ya.
itu bukan urusan kita, itu kan artinya Roh Kudus yang akan kan sesuai dengan statementnya juga bahwa Tuhan yang akan mendatangkan mereka, memilih mereka dan mendatangkan itu ya. Nah ini juga berkaitan dengan TNT ini, sebetulnya kalau kita bicara prihatin, sebetulnya saya juga termasuk salah satu orang yang prihatin Pak John, karena sebenarnya kesempatan TNT semacam ini, pemahaman ini satu hal yang langka, tapi saya sangat menyayangkan ini hanya ada 35 partisipan. Dan dari saya juga tadi saya lihat dari koordinasi saya 5 chapter itu ternyata yang hadir aja cuma 8 orang. Ya kalau dikatakan prihatin, kita kembali lagi hal ini prihatin karena kita kepingin teman-teman kita itu segera punya semangat, punya supaya kita bisa bergerak dengan apa? Taat. Memang ini susah Pak kita. Saya sendiri juga terus terang kadang-kadang menjalankan ini juga dengan kadang-kadang dikotomi ya, kadang-kadang kita juga dari sisi organisasi kita harus lakukan gini, tapi dari sisi pemahaman ini sebenarnya saya disadarkan bahwa apapun hasilnya kita nggak usah kecewa karena Roh Kudus sendiri yang nanti akan menyelesaikan. Itu yang saya dapat dari dari materi TVA ini Pak John. Yes, Mas Agung masih TNT ya? Enggak, ini TNT-nya mandek ini. Di RD Pak, sekarang Pak Johnson dia. Pak Agung gitu. RD. Oh gitu ya. Ardi ya, Iya. Ardi sekarang ya? Iya Pak. Oke. Dunia ini memang kalau kita lihat keluar, kalau kita lihat badai, kita memang bisa down gitu ya. Maka biarlah mata kita itu, visi itu kan melihat Tuhan gitu ya kan. Ya kan kalau kita memandang Tuhan, Daud yang katakan, atau Musa atau Daud ya mengatakan, kalau aku memandang wajahmu, aku menjadi serupa dengan engkau. Dan sepeka dan dia. Bagaimana? Kita harus memandang Tuhan. Bagaimana memandang, itulah visi sebenarnya. Ya kan, visi itu kan memandang yang tadi di awal materi saya gitu ya. Makanya jangan pandang dunia ini. Saya juga, semua kita lah gitu ya. Benar seperti Bro Agung sampaikan. Kalau kita melihat fakta, makanya saya bilang jangan melihat fakta-fakta gitu ya. Tapi pandangan kita adalah pandangan iman. Karena iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya kan? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu iman, kan gitu ya. Maka iman datang dari mana? Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya kan, yang disampaikan oleh Demos itu termasuk adalah dia sedang meneguhkan apa yang dia dapat daripada Tuhan. Itu mendatangkan iman. Nah, jadi nggak apa-apa. Ya hidup memang ada bioritmenya gitu ya, ada naik dan turun gitu ya. Tapi firman Tuhan itu akan meneguhkan langkah kita, gitu ya. Dan kebenaran itu mengayomi. Orang yang hidup di dalam kebenaran itu sifatnya itu mengayomi, kan gitu ya. Sifatnya itu selalu mengambil kepada dirinya, selalu mengambil tanggung jawab kepada dirinya. Itu yang saya lihat. Saya ngomong ini, saya sedang mau belajar menghidupinya. Dan saya lihat saya tidak mampu melakukannya. Tapi ketika mengizinkan diri ini mati, katakan lagi gitu ya, mengizinkan diri ini dipimpin, dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Bukan kita. Maka benarlah Paulus katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu menjadi benar gitu ya, bukan karena tertulis, tapi benar-benar gitu. Gitu ya. Yang disampaikan Bro Agung dimulai kita gitu, muritan gitu. Demos bilang di dalam buku TVI, aku mau engkau kecil, lokal, peka terhadap aku. 3 kualifikasi, chapter gitu ya. Kecil, makanya kita itu 7, ya kan 7 itu terlalu kecil sebenarnya, harusnya 12 gitu ya kan. Ya. Konsep kita itu visi kita adalah dunia. Kalau saya istilahkan global,
berpikir kita mau tadi yang saya katakan seperti tadi Pak Agus katakan, supaya kita hidup benar di sisi ini gitu. Setidaknya kita mau hidup benar gitu ya. Tuhan yang memampukan kita untuk itu. Nah, jadi Bro Agung, aku mau engkau kecil, lokal, dan peka terhadap aku. Aku tidak mau penyeragaman katanya, termasuk kepada chapter. Gitu ya. Kadang-kadang kita mau ingin semua seragam, bukan? Itulah kecenderungan organisasi. Organisasi. Dalam tanda petik, jangan salahkan ya. Organisasi itu kalau menjadi tuan itu menjadi salah. Padahal organisasi adalah alat. Kan gitu ya. Kita itu tuan atas organisasi. Tapi kadang-kadang kita organisasi itu menjadi tuan atas diri kita. Itu yang salah. Nah, makanya nggak apa-apa gitu ya. Itulah gunanya Pak Agung untuk saling mengingatkan sama-sama. Supaya karena pelayanan kita kan pelayanan teamwork gitu ya. Pelayanan kita bukan one man show, tapi pelayanan tubuh Kristus namanya. Nah, ketika kita hanya bisa disatukan satu dengan yang lain, ketika kita itu sudah dikerjakan, itu batu-batu yang hidup itu telah dikikis, kemudian kita di-match-kan, gitu kan? Dan bisa yang melakukan ini adalah memang ketika kita sudah diolah atau kita sedang dalam proses pengolahan itu, perjalanan kita pasti teamwork. Gitu. Ya, saya setuju sekali dengan Pak Agus tadi. Saya masih terngiang-ngiang gitu ya. Yang nampak di luar ini itu masih kata-kata besar gitu ya, masih konsep-konsep besar gitu ya. Tapi bukan konsep ilahi. Kayaknya besar gitu ya. Makanya saya bilang supaya cepat ingat itu tong kosong itu nyaring bunyinya gitu ya. Nah, makanya di Full Gospel itu adalah hidup kita. Di chapter itu kan family gitu ya. Kita sedang membangun family. Iya, kan ekonominya Tuhan. Gitu ya. Yang ada yang kuat dalam sosial, kira-kira begitu sih. Ini tantangan buat kita semua. Ya Pak John, terima kasih. Ya. Wah, itu ya luar biasa sekali ya pembahasannya. Sebenarnya kita mulai tadi dari visi dan misi, tapi berkembangnya bisa sampai kemana-mana. Kira-kira ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Jadi sebetulnya kalau saya melihat kunci berkembangnya Full Gospel ini memang kepada teman kita. Artinya jujur aja kan sebetulnya hal-hal ini yang istilahnya memang kita harus anukan. Seperti kalau kita lihat di organisasi kita sendiri, kita zoom aja juga sering-sering kan juga kehausan itu kurang. TNT ternyata lebih lagi ya. Artinya TNT sesuatu yang sangat dasar saja membekali kita, tapi malah tidak ketertarikan itu kok kayaknya anggap aja orang-orang yang lain aja intinya itu Pak ya. Ini yang memprihatinkan ini. Memang yang saya lihat gitu ya, bercermin dari diri sendiri tentunya ya. Balik lagi yang saya bilang kuncinya itu diri kita gitu ya. Tuhan itu menantikan kita. Kalau yang saya lihat bercermin dari diri sendiri, termasuk dalam kekristenan, sebenarnya orang-orang pada bingung gitu. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak pengajaran dalam tanda petik. Membuat kepala kita besar sehingga kita tidak tahu mau lakukan apa gitu. Iya kan? Padahal Tuhan itu mau kerjakan itu sangat-sangat simple. Kita itu learning by doing gitu, Bro Agung, benar sekali. Orang itu menantikan contoh gitu ya. Contoh, ada enggak satu
ya, satu contoh yang katakanlah sudah jadi dalam perjalanan prosesnya, katakanlah gitu ya, ada itu orang tidak bisa memungkiri. Karena apa makna daripada ayat yang mengatakan apabila kita meninggikan Tuhan, maka Dia akan menarik semua orang kepadanya. Itu benar. Bagaimana cara meninggikan Tuhan? Selama ini konsepnya adalah pujian, penyembahan, di gereja nyanyi apa gitu ya. Itu terlalu ini gitu ya. Jadi kecil maknanya gitu ya. Ditinggikan itu adalah ketika kita tahu mati bagi diri sendiri, makanya jalannya selalu jalan salib gitu ya. Dan Dia ditinggikan menjadi Tuhan atas diri kita. Saya katakan ini juga saya on proses gitu. Sama-sama kita semua on proses. Tapi setidaknya prosesnya ada gitu ya. Kalau kita on proses, orang nggak bisa memungkiri. Itu lebih kuat bicaranya daripada omongan kita. Ya tentu kita malam hari tentu kita kan telah sepakat untuk kita mendengarkan materi, ya kan? Tapi lebih daripada itu semua adalah hidup kita. Konsep Tuhan itu selalu bahwa kita itu menjadi Kristus yang bisa dibaca semua orang. Ini yang sangat persentasenya kecil. Tapi full gospel mau ambil lah, kalau itulah tujuan daripada full gospel. Baik, teman-teman, kalau tidak ada lagi, ini sudah jam 9, saya akan coba rangkum sedikit ya. Tadi kita mulai pembahasan dengan kenapa buku Demos. Di situ mulai dari buku Demos itu adalah sumber untuk mengetahui sesungguhnya full gospel businessman fellowship itu seperti apa. Melihat apa yang Tuhan mau melalui buku-buku Demos. Dan dari Amsal 29 ayat 18a, where there is no vision, the people perish. Bila tidak ada wahyu, maka sama saja kita tidak memiliki penglihatan, kita tidak memiliki konsekuensi, kita kehilangan pegangan, kita bisa gagal fokus, dan tidak taat dan tidak tunduk. Karena itu visi ini menjadi satu hal yang penting. Visi itu bisa juga kita ketahui sebagai kasanah atau horizon, ya, bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada manusia tentang rencananya. Nah, visi full gospel ini didasarkan atas suatu rangkaian dari pesan nubuatan, kemudian dikonfirmasi oleh penglihatan, dan kemudian dipertajam melalui pewahyuan. Nubuatan dari tahun 1943 sampai 1961 dari Charles Price, Oral Roberts, Mordecai Ham, dan Tommy Hicks. Lalu kemudian dikonfirmasi lagi oleh penglihatan, dan kemudian dipertajam melalui pewahyuan-pewahyuan. Nah, pokok-pokok pikiran dalam buku-buku Demos, misalnya dari The Vision Intensified, itu Tuhan akan memiliki orang-orang spesial dan dipersiapkan Tuhan. Karena pekerjaan belum selesai, akan ada gelombang yang baru kebangunan rohani. Kemudian buku A New Wave of Revival, intinya adalah hubungan dengan Tuhan itu menjadi yang penting. Demos sendiri menolak teologi kemakmuran. Behold, the glory of God, isinya pokok pemikirannya adalah gelombang kerohanian yang baru dari kemuliaan Tuhan. Kemudian the ultimate dimension, kita sebagai orang-orang yang diurapi Tuhan di akhir zaman, dan bagaimana kita dipersiapkan dan berjalan dalam kuasa. Kemudian ditutup dengan divine life, kesatuan pokok anggur dengan carang-carangnya. Itu kira-kira rangkuman dari yang kita sudah bahas. Ada lagi yang perlu ditambahkan, Pak John? Banyak orang tanya kepada saya, lalu bagaimana next-nya? Saya bilang begini, teman-teman. Kadang-kadang, kalau kayak gitu, tidak perlu organisasi. Aduh, keliru banget gitu ya. Orang yang kuat, yang bisa, setia dalam melakukan apa yang digariskan secara administrasi, itu orang-orang rohani. Itu kuat gitu di Yogyakarta. Ingat sama-sama ya, bahwa walaupun tadi Demos katakan bukan chapter, tapi chapter itu dia mau mengatakan bahwa kita harus sadar bahwa chapter itu adalah cara kita gitu ya. Jadi dia bukan tujuan. Chapter itu bukan tujuan, tapi itu adalah cara
gitu ya, alat gitu ya. Tujuannya adalah tetap orang-orang. Nah, jadi kalau ditanya kepada saya, bolehlah malam hari ini sedikit memberikan masukan. Ayo kita petakan chapter-chapter itu. Coba petakan chapter-chapter apa sih gitu ya. Kembalikan kegiatan itu kepada chapter. Kalaupun kita mengadakan seperti malam hari ini, itu adalah untuk kita bisa dalam konteks orang-orang, kan gitu ya. Karena memang banyak ternyata chapter-chapter itu tidak berjalan seperti maksud Tuhan. Nah, ini tugas kita malam hari ini dari apa yang disampaikan, yang sudah dirangkum dengan baik oleh Pak Susanto. Ayo kita bawa ke chapter yang ada orang-orang. Itu tanggung jawab kita, responsibility kita bersama. Dan cara menjalankannya ada teamwork. Teamwork. Nggak bisa Pak Beni saja, nggak bisa. Pak Susanto saja nggak akan bisa. Tapi kita akan bersama-sama. Itu tambahan saya, Pak Susanto, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak John, dan saya harap tidak anti nanti kalau diundang lagi. Saya serahkan pada Pak Beni, mungkin ada sedikit penutup, dan kemudian kita tutup dalam doa. Ya. Kasih buat kehadiran ya, Talkshow Regional Yogyakarta yang sudah memberkati kita semua ya. Yang malam hari ini kita sudah dilayani oleh Pak John Thompson ini ya, membahas buku-buku dari Pak Demos ya, pendiri FGP MFI. Ini masih awal ya, Pak John Thompson ya. Next time kita undang lagi untuk lebih yang bisa memberkati kita ya, khususnya para leader ya, supaya membawa pelayanan kita khususnya chapter-chapter boleh semakin bertumbuh ini ya. Yang akhirnya ya ujung-ujungnya kita boleh banyak menjangkau jiwa-jiwa baru. Terima kasih Pak John Thompson yang malam hari ini sudah melayani Regional Yogyakarta. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir ini dari Surabaya, dari Solo. Mari Bapak-bapak kita akhiri Talkshow Regional Yogyakarta. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh sebagai para leader Tuhan, boleh diberkati melalui pelayanan yang disampaikan, yang sudah Engkau kirim hamba-Mu Pak John Thompson, yang boleh membahas awal dari buku-buku Demos mengenai latar belakang dan juga pentingnya kami memahami buku-buku Demos ini Tuhan, supaya kami para leader boleh semakin mengerti, menangkap visi yang Tuhan sudah berikan kepada Pak Demos sebagai pendiri FGP MFI, untuk kami aplikasikan Tuhan, kami semua para leader melayani khususnya di chapter-chapter sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan semuanya itu kami boleh berserah kepada kuasa daripada Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami sudah boleh menikmati berkat melalui Talkshow Regional Yogyakarta. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Pak Johnson yang sudah melayani Regional Yogyakarta,
memberkati kehidupannya Tuhan, kesehatannya, memberkati keluarganya, rumah tangganya, pekerjaan usahanya Tuhan, profesinya, dan terlebih berkati di dalamnya Tuhan. Pakai hamba-Mu Pak John Thompson Tuhan, semakin luar biasa, supaya melalui hidupnya Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini, memberkati kehidupan kami Tuhan, seluruh aspek kehidupan hamba yang setia, apapun tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, yang melalui hidup kami Tuhan, kami boleh menjangkau banyak jiwa baru datang kepadamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri acara ini, berpisah. Kami berdoa biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak John Thompson. God bless. Sami-sami. God bless. Terima kasih Pak Terima John. kasih Pak John. Terima kasih ya. Terima kasih Pak John. Ya, Terima kasih Pak Hartono. Terima kasih Pak John. ujian dulu ya. Pak Wang, aduh, saya cari-cari dari tadi. Iya, iya. Iya. Ya, Kita akan makasih Pak. nikmati satu ujian ya. Berkati sekali ini. Iya, iya. Bersamamu Tuhan yang selalu mencukupi.
siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Be strong in the Lord. FG Amen. Terima kasih Ya. Pak Johan. Oke, terima kasih ya. semua. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih sama Johan, Terima kasih. sama-sama ya. luar Pak biasa. Sono, Bro Kuang-Kuang. Saya teringat terus. Ayo maju terus ya. Amin. Jangan John, jangan goyah. Tunggu di Jogja, Pak John. Siap, siap, Pak siap. Kuang. Ayo Pak Kuang. Iya, Bro Amin, Kuang-Kuang. amin. Nanti Ya. saya diajak makan itu leher ayam ya. Oke deh. Sama sate ya. Oke ya. Pak Susanto, terima Besok kasih ya. sudah bisa ke Ya, Jogja terima lagi, kasih Pak Pak John. 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 Terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Berkati Pak John. Live ya. Ya, makasih. Tuhan. Saya tutup. Terima kasih Pak Johan. Tuhan berkati.